harinya Tuhan. Hari yang telah dijadikan
kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat nggak untuk memuji Tuhan? Miss Lydia masih semangat nggak? Semangat dong, Miss Erna. Ya, adik-adik, pelangi indah nggak? Pastinya indah. Seperti lagu kita, Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Epistel atau ayat bulanan untuk bulan ini, marilah kita bersama-sama membaca ayat tersebut yang telah ditetapkan, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Seperti ini bunyinya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Doa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku yang baik, apa yang membuat kita girang selama ini? HP kita kah? Atau pas kita menonton televisi kah? Bukan adik-adik ya, yang membuat kita girang adalah karena kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Las Rohaku Si Tutu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita mengerti firman yang disampaikan. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Firman Tuhan Kudengar. yang semua berada di rumah. Biarpun kita ibadah di rumah, tapi tetap semangat, ya. Saya akan membawa firman dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan, berkatilah saya akan mengikuti firman Tuhan. Berkati semua didikan kita itu dimanapun mereka berada. Tuhan dimanapun itu berkatilah semua itu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita ambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ya. Itu di Perjanjian Baru. Oke adik-adik ya, buka Markus 14 ayat 43 sampai 50. Oke, saya akan membacanya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala ahli Taurat dan tuan-tuan. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruskah digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke adik-adik, pasti pernah melihat seorang maling atau seorang pembunuh di televisi ditangkap polisi, ya. Pasti mereka ditangkap polisi karena ada kesalahan, ya, karena ada kesalahan mereka ditangkap polisi. Namun adik-adik, kalau Yesus ditangkap, dia nggak ada salah apa-apa, ya. Dia bukan karena kesalahan atau melanggar hukum yang berlaku,
Tetapi Yesus ditangkap karena dianggap membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Yesus dianggap penjahat yang menghujat Allah. Yang menangkap Yesus yaitu para imam dan membawa ke mahkamah agama. Ya, adik-adik sekolah minggu, kira-kira kapan ya penangkapan Yesus terjadi? Nah, jawabannya yaitu setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani. Yang datang untuk menangkap Yesus itu ternyata Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, bersama rombongan para imam, kepala ahli Taurat, dan para tuan-tuan Yahudi. Yudas sepertinya seperti kepala rombongan. Mereka telah berkompromi untuk menangkap Yesus. Di situ Yudas menerima upahnya, yaitu uang. Kira-kira adik-adik sekolah minggu jumlahnya berapa ya? Nah, jumlah uang yang diterima Yudas sebagai upah menjual Yesus yaitu 30 perak. Yudas sangat bangga dan mencium Yesus sehingga tanda kepada rombongan bahwa yang dia cium itulah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, di sini jelas kita lihat bahwa Yudas telah memberi dirinya atau hatinya untuk dikuasai iblis. Hatinya telah dibutakan oleh uang. Padahal jabatan Yudas itu adalah sebagai bendahara dan antara murid Yesus. Tetapi Yudas menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan tega mengkhianati Yesus. Sadar sekali adik-adik ya. Tega dia mengkhianati Tuhan Yesus demi duit. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, yaitu 1. Jauhilah karakter Yudas, ya. Jangan pernah mengkhianati orang yang telah mengasihi kita, contohnya sahabat, teman, keluarga, orang tua. Karena orang tua lah yang pertama mengasihi kita sejak kita lahir di dunia ini. 2, teladanilah kasih Yesus. Meskipun Yesus telah ditangkap, para imam kepala dan Yudas sendiri, Iskariot, dan para rombongannya, namun Yesus tidak membenci dan tidak dendam. Yesus menyukai kedamaian dan tidak menyukai kerusuhan. Yang 3, jangan pernah meninggalkan Yesus. Kita harus mengasihi Yesus, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, baik suka maupun duka, sehat sakit, kaya miskin. Kita tetap harus setia mengikut Yesus, seperti Tuhan Yesus yang tetap setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oke adik-adik, sampai di situ firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Masuklah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami bisa melakukan Tuhan. Berkatilah adik-adik kami ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati dalam pelajarannya juga bisa mereka mengikuti pelajaran itu. Berkati teman guru-gurunya Tuhan, juga teman-temannya juga Tuhan, juga orang tuanya Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan. Berkati juga para pendeta resort, guru pendeta Turia Bibel Pro Pralada juga Tuhan. Berkati menjadi pelayan-pelayan yang baik juga Tuhan. Kami juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, bisa melayani adik-adik kami ini Tuhan. Berkatilah kami juga Tuhan, berkati kami kesehatan juga Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah semua saudara kami semua berdoa Tuhan. Adik-adik kami pun yang lagi sakit maupun lagi untuk berkati mereka sembuh juga Tuhan. Orang tua kami pun dimanapun mereka berada Tuhan, kalaupun lagi sakit pun berkati juga sembuh juga Tuhan. Dalam dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan mengakhiri ibadah kita.
Hari ini Miss kembali mengingatkan kepada adik-adik bahwa meskipun situasi saat ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan adik-adik, tapi adik-adik harus tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik. Ayo adik-adikku, kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Tuhan. Doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, pengumuman kita untuk minggu ini, kami guru-guru sekolah minggu dan seksi-seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 Maret sampai 7 Maret. Kami berdoa supaya adik-adik sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati hari-hari. Selamat hari